Poin pertama yaitu karakteristik peserta didik RA. Karakteristik peserta didik RA antara lain yaitu yang pertama unik, yang kedua egosentris, yang ketiga rasa ingin tahu yang kuat, yang keempat aktif dan energik, yang kelima eksploratif, yang keenam spontan, yang ketujuh senang dan kaya fantasi, yang ke-8 mudah frustasi, dan yang terakhir yaitu semakin menunjukkan minat terhadap teman. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen peserta didik. Manajemen sendiri yaitu melakukan sesuatu pekerjaan melalui orang, sedangkan peserta didik ialah sebagai individu yang tidak tergantung pada orang lain atau seseorang pribadi yang menentukan diri sendiri. Dan manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Sejak peserta didik masuk sekolah hingga keluar sekolah, sehingga dapat membantu kelancaran pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Dan poin ketiga yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Di antaranya yaitu yang pertama, dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, yaitu harus mengembangkan misi pendidikan. Yang ketiga, diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang beraneka ragam latar belakang. Yang keempat, yaitu dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, yaitu harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik dan juga ruang lingkup peserta didik. Yang pertama, tujuan dari manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik itu ada dua. Pertama, tujuan umum dan juga tujuan khusus. Fungsi manajemen peserta didik juga ada dua, yaitu fungsi umum dan juga fungsi khusus. Nah, tujuan umumnya itu mengatur segala kegiatan peserta didik agar semua kegiatan dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah, dapat berjalan lancar, aman, dan juga nyaman sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi tujuan khususnya yaitu peserta didik dapat meningkatkan keterampilan psikomotorik dan juga menyalurkan aspirasinya, mengembangkan kemampuan umum, dan juga harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi umum dari manajemen peserta didik, yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin. Jadi di sini peserta didik bebas mengeksplor potensi akademik maupun non-akademiknya di sekolah. Yang kedua yaitu fungsi khusus. Fungsi khususnya itu ada individualitas. Di sini peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa ada hambatan seperti potensi kecerdasan dan juga bakat dan minat. Yang kedua ada pengembangan fungsi sosial. Peserta didik di sini diharapkan dapat mengembangkan jiwa sosialnya terhadap teman sebaya, keluarga, dan juga lingkungan sekitar, dapat berinteraksi, dapat bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar peserta didik tersebut. Yang ketiga ada penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Di sini peserta didik dapat menyalurkan hobi, kesenangan, dan juga minatnya. Yang keempat ada kesejahteraan peserta didik. Kesejahteraan yang dimaksud di sini yaitu peserta didik itu di sekolah agar nyaman, aman berada di sekolah dan juga hak-haknya terpenuhi di sekolah. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup yang utamanya itu ada penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, dan juga ada pembinaan disiplin. Di samping ketiga ruang lingkup utama tadi ada beberapa ruang lingkup lainnya. Yang pertama ada perencanaan. Nah, di sini perencanaannya itu segala sesuatu harus dipikirkan dengan matang supaya ketika ada masalah
sudah bisa mengatasi dengan tanggap dan juga cepat. Yang kedua ada penerimaan peserta didik. Di sini sebelum menerima peserta didik, manajemen peserta didiknya itu harus bisa mengatur sistemnya itu bagaimana, prosedurnya bagaimana, problem menerima peserta didik itu seperti apa, harus direncanakan terlebih dahulu. Yang ketiga ada orientasi. Nah, setelah tadi ada penerimaan peserta didik, selanjutnya orientasi. Orientasi itu adalah hari-hari awal peserta didik masuk sekolah. Di sini sudah diatur oleh sekolah bagaimana kegiatan-kegiatannya, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Yang kelima, pengelompokan peserta didik. Dibuat kelompok untuk membantu keberhasilan belajar. Yang keenam ada mengatur evaluasi peserta didik. Di sini untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, apakah ada perkembangan atau tidak. Yang ketujuh ada mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Yang kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi atau DO. Yang kesembilan yaitu kode etik pengadilan dan hukum. Jika peserta didik itu melanggar atau apa, sudah ada peraturan-peraturannya di sekolah itu, sudah diatur. Terima kasih.